Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Nazla Afifa dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas mengenai tema yang menarik di setiap paginya. Saudara, UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia tumbuh dan juga berkembang dengan cepat, namun tetap harus bisa menjawab mengenai tantangan zaman dengan perencanaan, tata kelola organisasi dan juga sistem informasi. Lalu seperti apa program perencanaan, organisasi dan juga sistem informasi di UPI ini? Di pagi hari ini kita akan membahasnya langsung bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini, yaitu Profesor Dr. Bunyamin Maftuh, MPDMA, selaku Wakil Rektor UPI bidang perencanaan, organisasi dan juga sistem informasi. Halo Prof, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, gimana kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Baik ya Prof, di tengah pandemi juga harus selalu sehat, menjaga imun ya Prof ya? Iya, betul. Semangat ya Prof ya pastinya ya? Semangat. Harus semangat. Prof, mungkin juga pemirsa Kompas TV juga ingin tahu nih mengenai tugas ataupun juga fungsi dari bidang perencanaan, organisasi dan juga sistem informasi seperti apa Prof? Ya. Boleh disampaikan? Terima kasih Mbak. Jadi saya mendapat tugas untuk di bidang ini. Bagaimana melakukan perencanaan di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, saat ini kami dalam periode yang baru dalam rencana strateginya. Jadi dari 2021 ini sampai 2025 renstra-nya, dan itu disiapkan oleh Majelis Wali Amanah, persetujuan dari Majelis Wali Amanah, lalu menjadi arahan buat kami dalam melakukan perencanaan. Nah, kemudian tentu saja kami akan menjadikan itu sebagai rujukan dalam perencanaan UPI ke depan, ke arah UPI yang lebih baik. Nanti akan diterjemahkan ke dalam rencana dan anggaran tahunan KAT kami, ya, rencana kegiatan dan anggaran tahunan setiap unit yang ada di UPI, dari mulai di tingkat universitasnya sampai kepada misalkan dekan, di fakultas, di kampus-kampus UPI yang ada di daerah, juga sampai ke program studi. Semua unit harus bikin perencanaan itu. Oke. Kalau untuk program-program nih Prof, dari bidang yang Profesor pegang ini, perencanaan, organisasi dan juga sistem informasi, mengenai program-program yang sedang berjalan saat ini, yang paling unggul-unggul juga mungkin boleh disampaikan Prof, seperti apa? Ya, karena Warik 3 ini bidang perencanaan, jadi sebenarnya memfasilitasi, membantu perencanaan yang dibuat oleh universitas secara keseluruhan, dimulai dari perencanaan-perencanaan yang ada di setiap unit, ya. Lalu kami beri panduan, kemudian ada target-target yang harus dicapai oleh setiap unit tersebut. Lalu di bidang organisasi misalnya, sekarang ini sudah ada SOTK, Satuan Organisasi dan Tata Kerja, Sistem Organisasi dan Tata Kerja Universitas kami yang baru, yang menata organisasi di universitas ini. Ya. Dan satu prinsipnya misalnya ada beberapa prinsip perampingan. Perampingan tidak ingin menjadi terlalu besar organisasinya. Dan ini ada ketentuan bagaimana misalnya contohnya lah penghilangan departemen, kemudian menjadi prodi, ya. Kemudian ada lagi prodi-prodi diintegrasikan, S1, S2, S3 itu dicoba untuk diintegrasikan. Nah, itu contoh pengorganisasian. Kemudian program yang lain, yang ini adalah program inti dari universitas sebenarnya. Ya, apa itu Prof? Kami menyebut SMS. Ya. SMS singkatannya Prof. Apa itu Prof? Smart Management System gitu. Smart Management System. Nah, itu sebuah penataan organisasi yang manajemen di universitas yang terintegrasi dengan IT juga pada semua tatanan, misalnya pada sistem informasi yang ada di sistem keuangannya, ya, kemudian manajemen sistem akademiknya, ya, sistem asetnya, semua diintegrasikan, dan kita mudah-mudahan menjadi sebuah smart campus lah ke depan. Smart campus ya, itu tujuan ke depan dari UPI ini, Prof ya. Semua terintegrasi gitu. Jadi memang dari bidang ini juga saling menguatkan ya, bidang-bidang yang ada di UPI ini. Kayak tadi program-program juga direncanakan, terus juga diatur juga oleh salah satu bidang dari Profesor ini ya. Oke, selanjutnya nih Prof. Biro atau direktorat apa saja yang ada di bawah penanganan Profesor sendiri?
Ada 2 direktorat, satu direktorat perencanaan dan organisasi, yang kedua direktorat sistem dan teknologi informasi. Ya. Nah, kemudian selain itu ada juga unit-unit lain agak beragam juga. Kami misalnya ada arsip universitas yang menangani kearsipan di universitas ini secara lebih bagus. Kemudian ada juga di sini kami punya Museum Pendidikan Nasional. Oh iya, museumnya Prof ya. Nah, itu Museum Pendidikan Nasional, bagaimana kita punya catatan sejarah, dokumen-dokumen sejarah di situ tentang bagaimana perjalanan pendidikan di Indonesia dari mulai zaman penjajahan sampai sekarang itu seperti apa. Itu tanggung jawab kami. Kemudian juga ada kami punya sekolah laboratorium. Ada banyak sekolahnya, dan itu yang menjadi tanggung jawab kami bagaimana mengembangkan sekolah ini betul-betul ingin menjadi sekolah laboratorium. Jadi misalnya tempatnya para dosen, para mahasiswa untuk bagaimana misalnya melakukan penelitian, pengembangan model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, itu di sekolah laboratorium ini. Ya, kita punya banyak. Ada juga ya. Yang di kampus Bumi Siliwangi, ada di kampus Tasik juga ada. Ya, ada di kampus Purwakarta, kampus Cibiru, kampus Serang. Itu ada sekolah laboratoriumnya. Itu sebar di seluruh UPI ya, Prof ya? Iya, ada yang di level SD, ada TK-nya juga gitu. Ada juga yang SMP dan SMA yang belum baru mau 2 mungkin. Banyak juga ternyata Prof ya. Banyak. Ya. Terakhir nih Prof, harapan dari Profesor sendiri nih untuk UPI ke depannya seperti apa? Ya, tentu saja kita menginginkan UPI jauh lebih bagus, ya. Menjadi universitas yang punya reputasi nasional dan internasional. Kita ingin UPI itu tetap masuk ke dalam jajaran perguruan tinggi yang level pertama lah, klaster pertama, dan masuk di jajaran yang lebih bagus lagi. Betul. Di tingkat kalau di tingkat nasional untuk lingkungan sebagai perguruan tinggi pendidikan kan kita sudah dianggap nomor 1 ya. Nah, di Asia Tenggara kita sudah juga dihargai sebagai universitas masuk. Bahkan di tingkat Asia kita masuk juga direkognisi sebagai salah satu universitas terbaik di bidang pendidikan. Tentu saja kita ingin lebih baik lagi ke depan. Betul, Prof. Dan juga bahkan dikenal dunia bahkan yang Prof ya mengenai UPI ini ya Prof ya. Iya. Di Bandung, nasional, Asia, bahkan dunia Prof ya. Iya. Oke Prof, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami Prof ya. Saudara, selanjutnya kami masih akan melanjutkan perbincangannya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Jabar. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia Dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi Di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Novel Coronavirus 2019 menjadi penyebab sindrom pernapasan akut berat COVID-19 dengan cara penularan melalui droplet atau percikan bersin atau batuk penderita yang terhirup ke dalam paru-paru. Anda bisa mencegah tertular dengan cara-cara berikut. Apabila Anda merasakan gejala ini dan curiga tertular COVID-19, segera cari pertolongan medis atau hubungi Hotline Emerging Operation Center Virus Corona Kementerian Kesehatan. Ingat, pasien terinfeksi virus novel corona bisa sembuh. Jaga kesehatan fisik dan kondisikan mental Anda tetap tenang, tidak panik, dan selalu berpikir positif.
Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar. Jika pada segmen sebelumnya kita berbincang dengan Profesor Bunyamin, dan di segmen kali ini kita akan berbincang dengan Direktorat Perencanaan dan Organisasi, yaitu Profesor Dr. Haji Wawan Setiawan MKOM. Halo Prof, selamat pagi. Selamat pagi Najla, terima kasih kita bisa Gimana ketemu. Kabarnya Prof? Alhamdulillah. Sehat ya Prof ya, di tengah pandemi juga harus tetap menjaga kesehatan pastinya Prof ya. Persis. Oke Prof, kita akan bahas dulu nih mengenai fungsi dan juga tugas dari Direktorat Perencanaan dan juga Organisasi UPI. Boleh disampaikan kepada pemirsa Kompas TV Prof? Baik, terima kasih Najla. Saya dari Direktorat Perencanaan dan Organisasi, di mana fungsinya adalah sebagai unit penyelenggara kebijakan pemerintah untuk diakomodir, diimplementasi di Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun untuk tugasnya, pertama ya dari sisi vertikal kita melakukan dokumentasi, kemudian kajian akademik terhadap kebijakan-kebijakan untuk bidang perencanaan dan organisasi. Kemudian dari sisi internal kita bertugas melakukan analisis, kemudian penyusunan, koordinasi, kemudian sosialisasi dan dokumentasi, sehingga menjadi kebijakan UPI dalam bidang perencanaan dan organisasi. Itu tugas besarnya, gitu tugas besarnya gitu ya. Kembali ke fungsi tadi ya, setelah ini kita sebagai unit penyelenggara kebijakan pemerintah di bidang perencanaan dan organisasi. Penyelenggaraan program pemerintah? Ya. Oke, seperti itu Prof ya, inti dari awal semuanya ini ya? Betul. Oke, mengenai program-program unggulan nih Prof, apakah ada yang sedang berjalan atau sudah berjalan atau yang akan direncanakan mengenai program-program dari Direktorat Perencanaan dan juga Organisasi? Ya tentu seiring dengan program UPI sendiri, khususnya dengan kepemimpinan baru Pak Rektor dan saya di bawah Pak Warek Prof Bun, ada sejumlah program unggulan yang harus mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi. Di antaranya ya kita ingin memiliki sistem perencanaan yang efektif dan akurat gitu, sehingga kegiatan itu betul-betul bisa berdampak pada pencapaian kinerja dari unggulan itu. Yang berikutnya juga kita mengembangkan sistem monitoring. Monitoring. Sehingga apa yang direncanakan itu betul-betul visible untuk dilaksanakan oleh unit-unit terkait. Sehingga efisiensi dari sisi anggaran, dari sisi sumber daya yang ada, itu bisa betul-betul terjadi. Oke, dan juga melibatkan segala pihak yang berkepentingan ya. Unit-unit yang terkait. Oke, berarti saling membutuhkan dan saling melengkapi Prof yang tepatnya ya. Betul, persis. Oke, dan sejauh ini Prof, apalagi sekarang lagi kondisinya pandemi COVID-19 nih, apakah ada tantangan tertentu yang dihadapi selama ini, sejauh ini Prof? Ya, tentu secara global kan ya, memang secara global ini juga merupakan hal baru gitu ya. Hal baru tentu dari sisi mindset atau behavior, memang kita mengalami masih transisi, sehingga ada sejumlah kegiatan tidak mudah untuk melakukan transformasi. Transformasi, di mana misalnya kita masih harus melakukan WFO, kemudian WFH, kemudian campuran, dan di tengah-tengah beberapa yang dibatasi oleh protokol COVID gitu ya, sehingga khususnya yang harus luring itu tentu memiliki apakah menjadi kebutuhan waktunya agak lama, kemudian jumlah orangnya juga jadi itu saya kira tantangan yang umum lah untuk mengimplementasikan rencana yang
sudah ditentukan dari awal. Oke, berarti memang ada juga pantangan yang dirasakan ya Prof ya di tengah pandemi COVID saat ini ya. Sejauh ini pantangan yang paling cukup signifikan terasa nih Prof, yang mungkin juga menghambat beberapa program seperti apa? Ya, tentunya khususnya di perencanaan itu adalah perencanaan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya fisik, Mbak. Betul. Ya, seperti Tetap muka ya Prof ya? ya tatap muka, termasuk program-program perencanaan pembangunan fisik. Nah, jadi ada sejumlah program yang misalnya untuk membangun ruangan atau membangun atau memperbaiki ruangan. Itu untuk tahun ini mungkin ada sejumlah kita pending untuk nanti kita laksanakan sudah normal lah gitu. Itu yang paling ini ketika kegiatan itu memang betul-betul membutuhkan pertemuan atau memerlukan fisik lah. Barangkali itu. Ini mungkin ada beberapa program yang dipending dulu yang dimana nanti akan direncanakan lagi selanjutnya ya Prof ya. Dan nanti kita akan berbincang lagi selanjutnya Prof ya. Kita jeda dulu. Baik, Nazla. Baik. Saudara jangan kemana-mana karena sesudah jeda kami masih akan melanjutkan perbincangan kami di pagi hari ini. Tetaplah di Sapa Jabar. Novel Coronavirus 2019 menjadi penyebab sindrom pernapasan akut berat COVID-19 dengan cara penularan melalui droplet atau percikan bersin atau batuk penderita yang terhirup ke dalam paru-paru. Anda bisa mencegah tertular dengan cara-cara berikut. Apabila Anda merasakan gejala ini dan curiga tertular COVID-19, segera cari pertolongan medis atau hubungi Hotline Emerging Operation Center Virus Corona Kementerian Kesehatan. Ingat, pasien terinfeksi virus novel corona bisa sembuh. Jaga kesehatan fisik dan kondisikan mental Anda tetap tenang, tidak panik, dan selalu berpikir positif. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, Beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup. selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia Dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi Di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar. Jika pada segmen sebelumnya kita berbincang dengan Profesor Bunyamin dan juga Profesor Rowan. Dan di bawah Profesor Bunyamin ini terdapat Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di segmen ini kita akan membahasnya bersama dengan keduanya, yaitu Profesor Bunyamin dan juga Profesor Wawan. Halo Prof, gimana? Masih semangat pagi ini? Semangat dong ya pastinya ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangannya nih. Satu yang belum terbahas nih Prof di episode kali ini mengenai Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Boleh dijelaskan dulu oleh Prof Bunyamin mengenai tugas dan juga fungsi nih Prof. Seperti apa detailnya? Terima kasih Mbak. Jadi direktorat ini termasuk direktorat kunci di Universitas Pendidikan Indonesia ini karena ini bagian dari bagaimana memodernisasi kemajuan UPI. Nah, jadi ini yang akan mengatur bagaimana tentang berbagai manajemen informasi, terutama misalnya di manajemen akademik ya, sistem informasi akademiknya, dari bagaimana perkuliahan, kemudian data-data kemahasiswaan juga, kemudian juga nanti akan dikembangkan diintegrasikan misalnya dengan data kepegawaian SDM, dosen, tenaga kependidikan, masalah keuangannya, asetnya, semua ada nanti di bawah koordinasi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi ini. Terutama yang sekarang ini, yang sekarang dirasakan sangat perlu di zaman COVID ini, Direktorat inilah yang misalnya bagaimana memastikan terselenggaranya pendidikan, pembelajaran secara daring. Ini yang betul-betul kami merasa sangat terbantu dengan adanya direktorat, karena bisa misalkan melalui pembelajaran dari melalui pada atau sport
sendiri itu sangat menjamin terlaksananya proses pembelajaran yang baik di zaman COVID ini. Sebelumnya juga sebenarnya sudah secara daring itu sudah ada pembelajaran meskipun belum COVID, terlebih lagi zaman sekarang. Nah, kami ingin ke depan jauh lebih bagus lagi dengan adanya direktorat ini, termasuk modernisasi peralatannya ya, perpelawon itu kan. Ya terus terang sudah banyak yang harus kita dikembangkan lagi, diganti lagi, ya. Hardware-nya juga mungkin software-nya, yang segala fasilitasnya. Yang jelas ini direktorat yang sangat kuncinya ya Prof ya ternyata kunci ya. untuk pengembangan UPI yang modern menurut saya begitu. Oke, apalagi sekarang Prof, pembelajaran juga merupakan kuncinya dari direktorat ini Prof ya. Sekarang di tengah pandemi seperti saat ini, adanya sistem pendidikan yang mungkin berbeda dengan daring dan sebagainya. Sejauh ini seperti apa Prof perjalannya? Iya, memang agak berbeda ya. Tapi karena dari awal sudah kita itu mix sebenarnya dulu. Ya, sudah mix. Sebelum COVID pun kita sudah campur belajarnya. Jadi ada kita menyebutnya blended learning. Blended learning sudah dibiasakan. Jadi dosen, mahasiswa yang dulu sudah belajar tatap muka di kelas, kemudian di blended dicampur dengan daring gitu kan. Nah, jadi sudah bagus. Nah, ketika terjadi COVID ini, ya kita tinggal memperbanyak lagi mata kuliah yang bisa blended learning. Terus melatih dosennya juga tidak terlalu susah, gitu, tinggal ditingkatkan saja. Dan ya rasanya tidak Begitu kaget lah Prof. tidak kaget, tidak ada permasalahan yang begitu mendasar. Mungkin Prof Wawan bisa cerita tentang, karena beliau dulu direktur juga, cerita masa lalu dan sekarang. Oke, kita ke Prof Wawan nih, Prof. Mengenai saat ini nih, mungkin juga banyak banget tantangan dari saat ini dan juga mungkin sebelumnya. Tantangan-tantangan yang dirasakan sejauh ini itu seperti apa, Prof? Boleh ceritakan? Ya, terima kasih Mbak. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Walek ya, Prof Bun, memang ada beberapa hal yang ingin kita kejar, gitu ya, khususnya sejak tahun 2020 ini, khususnya terkait dengan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi ini, adalah bagaimana kita melakukan integrasi sehingga Pak Rektor dan Pak Walek tahun ini sudah mencanangkan penguatan sistem Smart Management System atau sistem terintegrasi. Nah, mungkin tantangan yang memang itu harus juga dikelola dengan baik adalah selain tadi perangkat-perangkat yang memang harus kita perbarui seiring dengan perkembangannya, juga tidak kalah penting adalah mindset, Mbak. Ya, bagaimana kita terus mendorong komunitas teman-teman ya, sekitar akademika, TNI itu menjadi habit gitu dengan teknologi ini. Tidak euforia, tapi habit. Habit. Nah, ini barangkali alhamdulillah dengan sebagai contoh sekarang untuk daring gitu ya. Di awal tadi sudah disampaikan, memang kita sudah blended. Nah, maka untuk hari ini atau semester ini itu fully daring. Fully daring. Alhamdulillah kan gitu ya. Nah, cuma kan persoalannya tadi kita ada sejumlah perangkat yang memang sudah agak lama lah. Ya, dan sudah diberikan oleh Pak Walek gitu ya untuk diperbarui. Kemudian untuk yang fasilitas-fasilitas yang lainnya gitu ya. Tidak hanya nanti teknologi informasi itu untuk sistem akademik saja, tetapi untuk layanan publik, layanan umum juga kita akan sudah menuju ke sana. Seperti misalnya legalisasi jasa, kemudian masuk kantin, masuk perpustakaan, masuk berbagai area-area atau destinasi wisata. Kebetulan kita juga sudah mencanangkan sebagai UPI yang memiliki Prof ya? Edutourism. Edutourism ya. Nah itu IT tentu harus eksis. Gitu Pak. Tapi sejauh ini juga tantangan-tantangannya juga dapat dihadapi ya Prof ya? Insya Allah, karena memang kebetulan hampir sebagian besar juga dosen kita dosen muda. Ya, gitu ya.
kemudian mahasiswa kita juga hampir seluruhnya, mungkin seluruhnya kelahiran tahun 90-an. Jadi sudah Mengikuti perkembangan ya pastinya Prof ya. mereka itu cukup adaptif. Oke. Yang unggulan nih Prof dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi saat ini apa? Ya, pertama untuk saat ini selain tadi kita melakukan integrated management dengan IT, juga ke mobile system. Mobile system. Nah, jadi seluruhnya kita ingin mengarahkan layanan juga ke mobile. Ya. Kemudian juga kita ingin memiliki standar-standar layanan yang memang memiliki akurasi dan layanan cepat. Dari sistem tes, kemudian sistem ujian, kita juga bisa digunakan oleh lembaga-lembaga lain. Seperti itu. Terutama untuk learning management system juga sport itu sudah mobile system. Jadi mereka sudah bisa belajar dari handphone dengan ringan lah, karena kita sudah juga menggunakan teknologi cloud. Oke. Jadi walaupun kemarin sempat adanya perubahan sistem belajar di dunia pendidikan yang sebelumnya adalah offline tatap muka, namun sekarang harus online. UPI sendiri ini dengan adanya bidang ini membuat tidak terlalu rumit ya, karena sudah terbiasa juga. Karena selama ini sejauh ini selalu menjalankan dengan tadi blended tadi ya Pak ya, jadi tidak sulit juga. Berarti memang sudah biasa lah UPI mengenai hal-hal online seperti ini ya. Terakhir nih, tadi Profesor Bunyamin sudah menyampaikan mengenai harapan UPI ke depannya, tapi Profesor Wawan belum menyampaikan nih. Boleh Prof terakhir menyampaikan harapan untuk UPI ke depannya seperti apa? Terima kasih Mbak Najla. Baik, jadi mungkin harapan untuk kita semua lah sebenarnya, gitu ya. Khususnya untuk teknologi informasi ini dan secara umum kita bisa betul-betul mengejar target-target yang ditetapkan di Renstra, bahkan melampaui target-target yang ada di Renstra, seperti memiliki keunggulan khususnya di bidang pendidikan, gitu ya. Kemudian di non pendidikan juga dengan terkognisi ASEAN. Ya. Nah tentunya sistem dan teknologi informasi atau IT itu menjadi backbone sekaligus menjadi enabler untuk menggapai keunggulan-keunggulan tadi. Dan saya pikir komitmen pimpinan itu sangat menentukan. Ya, dan alhamdulillah saya pikir mulai dari Pak Rektor, Pak Warik, dan sejumlah pimpinan memang sudah memiliki komitmen untuk mewujudkan universitas pelopor dan unggul khususnya di bidang pendidikan dan di bidang lainnya. Oke, siap. Terima kasih banyak Prof. Semoga juga dalam bidang perencanaan di bawah Profesor Bunyamin ini ya, perencanaan, organisasi juga sistem informasi terus dapat berkembang dan sesuai dengan perkembangan zaman untuk terus memajukan UPI ya pastinya ya. Oke. Amin. Prof Bunyamin, Prof Wawan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam Kompas TV. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu ya. Oke, siap. Saudara, demikian perbincangan kami. Terima kasih sudah bergabung bersama kami selama 30 menit dan kami akan terus mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan terutama 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan menggunakan sabun. Saya Nazla Afifah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.